Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kita sedaya. Monggo sedaya nikmatipun Allah Subhanahu wa taala disyukuri, mungkin akan mudahkan amal saleh dan akan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya amaliyah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam menjadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah kita, uswah hasanah ingkang kita beteni napa ingkang terus pangandikanipun, napa ingkang terus tumindakipun saha penetapan-penetapanipun. Mugia kita sampun paring kegiatan lampahi napa ingkang terus sunahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kita wiwiti maos napa ingkang terus ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Muga kula dherekaken panjenengan maos surat Al-Fatihah. Mugia Allah Subhanahu wa taala lumantar surat Al-Fatihah muga paring ridho dumateng kita sedaya, paring nur wonten ing manah kita, paring kegiatan terus kita tansah ngedungi keimanan saha keislaman kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah. Oke, kita lajengaken wonten ing siang punika kita sampun dumugi ayat 103 kalih. Masih tentang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lawas ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura basarina wa jalaa qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ini sampun kaula aturaken tentang
kados pundi Kanjeng Nabi Ibrahim punika kados pusat perhatian atau pusat rujukan baik Yahudi, Nasrani, utawi Islam. Nabi Ibrahim niku Khalilullah, ay Khalilur Rahman. Ada yang menghentikan Bapak Tauhid. Mila sedaya ngrujuk wonten Banu Israel tanpa adanya Kanjeng Nabi Ibrahim tidak akan pernah ada. Begitu juga Bani Hashim, utawi Bani Ismail, tanpa ada Ibrahim tidak akan pernah ada. Karenanya Nabi Ibrahim itu adalah kakek moyang dari Bani Israel ataupun dari Bani Ismail. Yahudi ataupun Nasrani itu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengatakan bahwasanya mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau milah itu. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, klaim-klaim bahwasanya mereka itu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim itu perlu dibuktikan. Bahwasanya mana yang benar. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Yahudi ataukah Nasrani. Oleh karena itu Allah membuka lebar-lebar tentang siapa Nabi Ibrahim. Kersanipun sedaya sami pirsa bahwasanya yang benar mengikuti milah Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan seperti klaim Yahudi ataupun Nasrani. Oleh karena itu sosok atau figur Nabi Ibrahim dikupas tuntas. Termasuk di ayat 132 ini. Nah, wawassa itu dari kata wasiat. Ya. Wassa ini wasiat. Maka ketika seseorang sebelum kabudut itu berwasiatlah. Itu bagian daripada syariat Islam. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasiat itu bukan urusan harta saja, tapi juga urusan kemaslahatan, urusan masalah-masalah yang lain. Misalnya ketika kita sebagai seorang bapak atau seorang ibu melihat anak kita itu ribut terus, nggak pernah akur. Misalnya anggar ketemu itu cecongkrahan gimana. Nah, ketika mungkin kita sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya, atau kita merasa bahwasanya tidak terlalu jauh lagi yang namanya ajal itu akan menjemput kita, maka kita berwasiat kepada anak kita itu, Duk, nek dadi anak iki, nek dadi sedulur mbok ojo secongkrang, kuwi ra apik. Nah, itu bagian daripada wasiat. Pesan dan lain sebagainya, atau motivasi dan lain sebagainya, termasuk juga urusan masalah harta benda. Contohnya begini, misalnya saya mempunyai anak pungut, kalau kalau misalnya nanti kemudian saya meninggal dunia, kalau secara waris dia tidak mendapatkan, tapi dia akan mendapatkan itu lewatnya wasiat ataupun hadiah ataupun semacam itu. Maka supaya
tetap dia mendapatkan bagian dan tidak merasa kok aku dibeda-beda perhitungan. Aku anak pungut dan lain sebagainya ya lewat wasiat. Boleh pada saat itu segera saja diberikan kepada beliaunya atau anak tersebut. Nah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Wa wassa dan berwasiat biha dengannya, nya itu kembali kepada ayat sadurungipun, saderengipun. Apa itu qala lahu rabbuhu aslim, kalimat Islam. Ibrahim bani wa Yaqub. Bani itu terah ya, anak. Wa Yaqub dan Kanjeng Nabi Yakub. Oke. Berarti di sini yang berwasiat itu pertama Nabi Ibrahim kepada anak keturunannya. Anak keturunannya Nabi Ibrahim itu kalau dari jalur Ibu Sarah itu adalah Ishak. Ishak. Terus kemudian Ishak juga berwasiat kepada anaknya yang bernama Yakub atau yang disebut mempunyai nama lain Israel. Jadi Israel pun atau Yakub, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam juga berwasiat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa wasiatnya? Ya bunaya itu hai anakku semuanya. Inna allaha astafa lakumuddin. Gusti Allah satemene sampun milihaken kagem panjenengan sedaya ad-din agami. Jadi yang kemudian mengarahkan kita untuk memilih al-Islam Allah. Maka Allah di sini istafa. Istafa itu memilihkan. Memilih kita untuk memeluk agama ini. Fala tamutunna, maka janganlah kamu semuanya sekali-kali sedo kabundut illa kecuali wa antum muslimun, kecuali panjenengan muslim. Islam, imrah, umut, derek, nurut, kali Gusti Allah. Semacam itu. Jadi ini semuanya membantah klaim-klaim Yahudi ataupun Nasrani bahwasanya mereka mengikuti milahnya Ibrahim, milahnya Ishak, milahnya Yakub atau Israel itu. Dengan adanya bukti yang seperti ini, Allah membuka semuanya tanpa kecuali. Bahwasanya klaim-klaim kalau mereka mengikuti milah Ibrahim itu adalah bohong. Karena ajaran atau apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ishak, Kanjeng Nabi Yakub atau Israel, dan seterusnya nabi-nabi yang dalam Bani Israel itu mereka tidak ikuti. Klaim itu adalah klaim yang penuh kebohongan. Jadi semacam ini. Ini adalah bukti secara nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya baik Ibrahim, Ishak, Yakub yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel itu sendiri adalah seorang yang menyerah dalam arti tunduk, tumut, derek,
apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini dari trah Banu Israel, jadi para nabi-nabi ini pun dari anak keturunan Nabi Ibrahim dari Ibu Siti Sarah ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada orang-orang yang mengaku mengikuti mereka sementara kelakuan mereka, perilaku mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka, kebusukan hati mereka itu sudah demikian menyimpang dari apa yang diajarkan oleh kakek moyang mereka, maka mereka ya tidak mempunyai hak untuk mengklaim bahwasanya mereka lah penerus atau pengikut sejati daripada milah Ibrahim. Nah, ketika kita sudah mengetahui profil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, profil dari anak keturunannya Esa, yaitu Yakub, terus kemudian Yusuf dan lain sebagainya, itu yang sesuai itu siapa? Apakah orang-orang yang mengaku Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang Islam? Ada yang memanggil Pak Suparno. Aduh, mic-nya Pak Suparno. Oke, kita terasakan mulai, enggak apa-apa. Ayat 133 itu masih lagi argumentasi untuk menunjukkan bahwasanya klaim baik Yahudi ataupun Nasrani itu juga klaim yang tidak benar. Oke. Dengan bersani, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Am ataukah kuntum panjenengan sedaya syuhada itu menyaksikan ketika hadoro itu dalam kondisi sudah dekat menjelang kematian siapa? Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, al-maut, sudah mendekati sedo. Ajeng sedaya anak keturunan dipun kumpulaken. Idza qala li banihi, piyambake lajeng ngendikan kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah wahai anak-anakku semuanya setelah aku nanti. Terus ini bagian daripada wasiat juga yang dijelaskan lebih jauh daripada yang pertama. Apa yang kamu sembah nanti ketika aku sudah meninggal dunia? Ojo-ojo kowe pindah ke lain hati, atau pindah ke toko sebelah, atau pindah ke tetangga sebelah. Jadi itu dipastikan. Kemudian semuanya dari anak keturunannya Yakub alaihi salatu wassalam itu menjawab, qalu na'budu ilahaka. Kita nyembah pangeranipun jenengan pas. Tenang mawon. Kita nyembah Gusti Allah Pak. Dengan kapundhut kita tetap nyembah Gusti Allah. Wa ilaha abaika, lan nyembah sesembahanipun bapakipun panjenengan utawi mbah-mbahipun jenengan. Sinten niku? Ibrahim
wa Ismaila wa Ishaq. Nah, okay. Terus mereka anak keturunan Yakub alaihi salatu wassalam itu juga dekat atau kenal baik dengan mbahnya mereka yang bernama Ishak dan saudara mbahnya mereka yang bernama Ismail, kakek buyut mereka yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi anak keturunannya Yakub atau Israel itu tahu betul bahwasanya ayah mereka yaitu Yakub atau mbah mereka atau bapaknya ayahnya bukan mbah kakunge ingkang nami Ishak utawi sederekipun mbah kakunge niku ingkang nami Ismail utawi kakek buyutipun ingkang nami Ibrahim niku nyembahe Gusti Allah ingkang setunggal niku. Jadi tidak mengenal bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Soalnya orang Yahudi mempunyai keyakinan Nabi Uzair niku putrane Gusti Allah. Sami kados tiyang Nasrani menawi Isa niku putrane Gusti Allah. Pun cetha to niki saniki. Tambah cetha to. Semacam itu. Itu keyakinan mereka. Saniki kalau misalnya Yahudi mengklaim mengikuti milah Ibrahim, leres enggak benar. Perilaku mereka sudah menyimpang. Maksudnya sebagian besar dari orang-orang yang mengaku Yahudi. Perilaku mereka sudah menyimpang. Mereka menyembah selain Allah. Dengan persani. Pada saat Kanjeng Nabi Musa, mereka menyembah kepada patung. Mereka menyembah kepada sapi, patung yang seperti sapi. Karena mereka ketika masuk di Kanaan, atau satu daerah namanya Kanaan, mereka melihat bahwasanya penduduk itu menyembah patung yang wujudnya itu secara badan itu jasmaniahnya adalah manusia, akan tapi kepalanya kepala sapi. Maka mereka minta kepada Musa, kok kami dibuatkan sesembahan yang kayak penduduk Kanaan itu loh. Kono Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berbeda jadi. Sangat berbeda sekali. Termasuk Nasrani yang mengklaim bahwasanya mereka mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Mereka tidak mengatakan Ibrahim tapi Abraham. Oke. Bagaimana mungkin kamu mengikuti milahnya Ibrahim sementara Ibrahim itu menyembahnya Allah yang satu. Tidak ada trinitas di sana. Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ishak, Kanjeng Nabi Yakub, dan seterusnya nabi-nabi dari Banu Israel itu tidak ada yang makan babi. Lah, gua makan babi, ngaku-ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Ketemu pirang perkara. Mereka sunat, kamu kok ora sunat. Mereka berkeluarga, sementara kenapa kamu mengkebiri? Mereka menyembah Tuhan yang satu dan lain sebagainya. Maka, niki pun cetok. Jadi kita itu mengetahui betul bahwasanya klaim-klaim itu adalah klaim yang salah. Oleh karena itu dibuka semuanya sama Allah. Kersane pun awake dhewe niku kedah syukur karena Allah memilihkan buat kita agami ingkang leres, ingkang dipun ridhoi kalih Gusti Allah, inggih punika al-Islam. Seperti itu. Wa nahnu lahu muslimun, mengcoret garis bawah. Wa nahnu lahu, wa nahnu itu kita. Lahu kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun. Derek tumut nurut
Ai sami'na wa apa. Apakah Bani Israel baik Yahudi Nasrani itu sami'na wa ata'na? Loh, monggo dibuka lebar-lebar. Quran ini sebagai korektor kok. Jadi penguat kalau memang benar, ya Quran katakan benar. Kalau memang salah, ya katakan salah. Mari dipun lacak sejarahnya bagaimana. Apakah betul Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya anak keturunannya mereka itu menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Buka itu sejarah. Jadi semuanya kelihatan. Terlebih lagi kok masih sampai akhir zaman nanti masih ada klaim-klaim yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala nurunaken Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam bukan sebagai nabi baru, bukan. Tapi ndereke risalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi salam. Sallallahu alaihi salam. Alaihi salatu wassalam. Nah, di situ terus kemudian semuanya merasa tertipu. Selama ini kami tertipu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita beragama, juga beragama yang logis. Karena Allah menunjukkan argumentasi yang sangat logis sekali. Nah, semacam kita terasakan ayat 130. Tilka ummatun qad khalat. Tilka itu umat qad khalat yang telah berlalu. Lama kasabat walakum ma kasab. Mereka akan mendapatkan bagian mereka atau usaha mereka atau amaliyah mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kamu pun kamu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu. Dan kamu semuanya tidak akan dipertanyai apa yang telah mereka lakukan. Artinya begini, umat-umat yang terdahulu itu buat berkaca kita. Kados kaca bendolo niku le. Misalnya boten sandadak tebe-tebe wong bapake dhewe niku piyantune kados budi. Itu buat berkaca kita. Lah wong bapakmu wong saleh oleh awakmu betul kaya ngono kuwi. Mbok iling. Nah, semacam itu. Jadi buat muhasabah diri kita agar supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Ya, yang sudah berlalu mereka ya dengan mendapatkan apa yang mereka upayakan. Dan kita bagi kita. Nah, awake dhewe wong apik iso ndongake bapak-bapak dhewe. Lah anake dhewe nek apik ya nek ora. Sapa to sing ndongake awake dhewe? Macam itu. Oleh karena itu, kula pun nanti matur kalau riyen niku babakan masalah syafaat. Anak itu bisa menolong orang tua. Atau anak keturunan itu bisa menyorong dur-durane. Atau dur-durane iso nulung ngisor-ngisorane. Selami masih dalam satu akidah. Selami dalam tasih dalam satu agami nggih punika Islam. Jadi untungnya nek misale duwe mbah-mbah wong-wong sing kinasih Gusti Allah, putu-putune sing ra cetha ngene digawa. Tapi nek wis kadoan pripun? Nah, nggih, alhamdulillah misalnya bapak awake dhewe tiyang saleh, awake iso digawa. Lah terus anake dhewe itu sapa sing gawa?
Terus atau misalnya kita sama sekali dari atas-atasnya mungkin ya biasa dan lain sebagainya. Kok kita tidak berusaha untuk menjadi tiang ingkang pun kinasi kali Gusti Allah. Terus bagaimana anak keturunan kita? Maka didiklah anak keturunan kita dengan cara-cara yang baik sehingga mereka bisa menjadi modal kita. Kalaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, segala yang kita punya di dunia sudah kita tinggalkan, yang kita punya cuma anak-anak. Ya, anak-anak yang bergutul piye. Lah ora tahu dongake wong tuane. Nili ini kuburan we wegah. Kubur ngirimi sedekah. Terus siapa lagi kita yang akan minta? Nah, maka kita harus baik kepada semua orang. Cari teman yang banyak. Supaya teman-teman kita itu juga suatu saat kok menawa Mas Esan soalnya misalnya aku kapundhut, saya gelem ngake aku dan lain sebagainya. Itulah guna teman. Maka ketika ada seseorang itu berteman antara satu dengan yang lain, yang satunya mlebu surga. Niku ditakon ndak kancamu ning ngendi ora bocah ketemu pirang perkara. Itulah enaknya ketika kita mendapat atau mempunyai teman orang-orang yang saleh seperti itu. Jadi ada syafaat seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Termasuk syafaatnya orang alim kepada penderekipun atau muhibbin. Misalnya satu sinten iki Kyai Pak Guru kumpul gitu. Kan dia wong alim tenan nih kok. Bendera lah kuat ah. Lha mengke saderengipun mlebet. Anda kriyen jenengan nih ampun mlebet sik. Jamaah jenengan diderekke pundi. Akhirnya masuk. Jadi ada syafaat di Quran. Kemudian yang kedua syafaatul udma. Syafaat itu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga syafaatnya tiang alim. Yang keempat syafaat sederek muslim saleh. Wonten sederek kita kapundhut. Lajeng wonten tiang 1.700 ingkang nyolataken. Tiang 1.700 wonten ing hadis dipun sebut 300. Niku sedaya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasya' mat'alahu wa ja'alil jannata matwahu. Misalnya kan wonten dongane Allahumma la tahrimna ajrahu wala tabtinna ba'dahu. Niku kabul niku wong sedaya 300. Dadi nek ya Allah mang dadosaken surga tempat kembali ya ijabah. Niku gunane dungane sederek muslim. Nah, di hadis yang lain dari yang awalnya 100 itu turun menjadi 40. Kalau ada 40 orang yang menyolatinya, mendoakannya, kabul ijabah. Oh, niku mangke terus wonten ing hadis sanes turun meli. Napa? 3 sof. Lah nek enake mung 16 dibuat 3 sof. Kabul biiznillah. Maka semacam lo sing raket antara muslim setunggal kalih sanese. Ketika kita mempunyai teman, ya carilah teman sebanyak mungkin. Jadi teman yang baik, ojo-ojo misalnya awake dhewe mampir, koncone dhewe iki langsung mlebu. Nah, akhire kon goleki awake dhewe. Kan melu untung, melu penak. Goro-goro napa wonten rencang ingkang sae ingkang saleh kados ngoten niku. Terus ini bukan berarti ayat yang ke-134. Wis mati ya wis urusane kono. Awake dhewe ya piye carane? Ya ada begitu. Kalau muslim satu dengan muslim yang lainnya itu masih bisa saling bantu.
Wong jenengan lewati kubur we ulo salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Dijawab. Ketika kita menziarahi orang tua kita, apakah mereka mengetahui? Jelas mereka mengetahui. Karena mereka di alam yang berbeda dengan kita. Cuman kita tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa merasakan yang mereka rasakan pada saat itu. Oleh karena itu, ketika kita punya orang tua ziarahi, ketika kita punya, apalagi ketika masih hidup ya, kamu sudah meninggal dunia kan ziarahi kunjung dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini anggapan bahwasanya yang sudah berlalu artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia ya mereka mendapatkan ganjarannya sesuai awake dhewe. Iya begitu ya, tapi tetap nah berarti nek awake dhewe wis mati ya nek awake anake dhewe wis ngomong ya bapakku kaya ngono sing napa saiki bapakku dhewe. Saiki aku dhewe. Ndak begitu, ada keterkaitan. Maka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate paring pangandikan idza mata ibnu adam ing kata asairu amale ila min salasin sedekaten jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awaladin soleh. Waladin soleh itu anak yang soleh. Itu maksudnya, maksudnya ya selalu mendoakan. Yang selalu mendoakan bukannya Allahumma billah warham, Allahumma billi wali walidayah. Bukan cuma sekedar itu mendoakan itu. Maka dalam hadis yang lain jenengan pirsa. Wonten nem-neman matur teng Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ibu kula riyin niku pengen haji tapi dereng kelampan. Pripun? Kula saged ngajeke. Ngajeke hajikan. Ngomong nyampe. Kados ngoten niku. Semacam itu. Oh, antara yang muslim ketika ngelewati kuburan kan ulo salam. Kan hadiah. Hadiah apa? Al-Fatihah. Kulhu kaping 13 jenengan pirsani itu riwayat itu. Kulhu kaping 13. Kula a'udzu birabbil falaq, kula a'udzu birabbil. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ziarahin dalu. Ketika garwane Siti Aisyah niku pun sare. Akhirnya tidak ting pakai. Donga teng mriko. Makanya hadis ini hadis tentang ziarah kubur niku ingkang ngriwayataken Sayyidah Aisyah. Soale dalu-dalu boten mangke Kanjeng Rasul ting sarean. Dalam arti ting sarean itu ting kamar tidur, ting kasur. Boten wonten ting putih akhirnya adosi sampai akhirnya ngertos Kanjeng Rasul perjalanan wonten ing bagi akhirnya ngendep-ngendep teng mriku. Oh, wonten to Kanjeng Rasul. Nah, semacam. Jadi hadis itu yang meriwayatkan adalah Ibu Aisyah radhiyallahu taala. Maka boleh ndak wanita ziarah? Boleh, sapa sing bener oleh. Nah, makanya dulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk ziarah karena nyuwun pangapunten yang namanya wanita ketika ziarah itu terus emosional. Ya kalau digawe-gawe itu yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar nangis tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan nangisnya kayak orang Arab ketika ditinggal mati anaknya atau tinggal mati suaminya, sampai jilbabe dilepas napuk awake dhewe. Nah itu niyah yang enggak boleh kayak begitu. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin kita cintai terus kita meninggal dunia kabudut wonten ngarsa Allah taala. Nangis tidak apa-apa, tapi nangis yang meraung-raung yang berlebihan, nah kaya ngoyo-woro. Jadi saya pernah mendapati seseorang begitu. Tak tinggal baik, apa nangis kayak kok, seperti itu. Tapi kalau hanya nangis biasa yang wajar, tidak apa-apa. Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati anak kecil juga menangis, karena merasakan anak kecil ini dalam kondisi sakit itu merasakan. Kanjeng Rasul itu nangis, haru gitu kan.
wong sakit cah cilik kaya ngene kok lara dan lain sebagainya. Sampai akhirnya meninggal dunia anak tersebut. Kanjeng Rasul nangis. Sayyidina Umar, dengan itu apa Kanjeng Rasul ngoten mau dadak nangis. Nangisnya Kanjeng Rasul niku rahmah. Maka kalau misalnya luhipun Kanjeng Rasul niku terus nyuwun pangapunten netes ning anak kalau wau pinangan rahmat Gusti Allah. Ranten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinasih Gusti Allah. Oke, terus ngoten nggih, dipun cetha sinten ingkang derek nilai Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini perlu mungkin suatu saat dengan tindak lanjuti untuk ngecek tentang sejarah Nabi. Sebetulnya bagaimana Nabi Ibrahim dalam teks-teks mereka misalnya dan lain sebagainya. Maka nanti jenengan akan mendapati bukti-bukti yang lebih mengejutkan lagi dalam teks-teks literatur yang mereka pakai, yang toko sebelah pakai. Jenengan akan kaget-kaget seperti itu. Oke. Nah, niki ndadosaken awake dhewe tambah yakin menawi kita nderek Kanjeng Rasul berarti nderek nilai Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di mana beliau itu adalah Khalilur Rahman atau Khalilullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kinasih Gusti Allah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita niku nilar dunya tapi kondisine mboten sebagai tiyang Islam wal iyadu billah. Lha riyen nate kawula aturaken menawi dinten Jumat gitu di samping kula kalih panjenengan nyuwun kalih Gusti Allah lewat napa? Fatihah kaping 7, kulhu kaping 7, kul a'udzu birabbil falaq kaping 7, kul a'udzu birabbin nas kaping 7, bibar niku terus doa ya Allahu atau Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ini bihalanika an haram wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak niku kaping sekawan. Bibar niku wonten tambahan saking Imam Asy'arani. Napa niku? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa lan naril jahim. Fa'fi taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adim. Itu diwaca kaping gangsal dalam posisi tahiyat akhir. Ketika tiang niku kok tesih dipun paringi saged ngucap ilahi lastulil firdausi ahla sampai akhir niku sampai baite fa innaka ghafirud dzambil adim niku kaping gangsal kok misale kapundhut wa huwa min ahlil Islam apa mboten penak insyaallah husnul khatimah utawi nek mboten di Ratiful Haddad itu ada doa ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah itu dengan was kaping 3 menawi wonten Ratif ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah. Mugi ya Allah samangke kok misale awake dhewe kapundhut kan mboten ngertos kapan-kapan insyaallah min ahlil Islam wa min ahlil iman wa min ahli husnil khatimah amin Allah. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged manfaat amin Allah. Tinggal sekedhik malih insyaallah. Mugi-mugi wonten manfaatipun wabil khusus kagem kula piyambak. Aku lupa lihada astagfirullah wa lakum. Monggo kita tutupkan tiwasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.